Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan amalia tadris mengenai adab. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita baca basmalah dan dilanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhan kita jasmani rohani kita bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah tadris di kelas yang tersingkat ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda besar kita, Nabi kita, Nabi terakhir yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Yang ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan menyampaikan amalia tadris mengenai adab bermateri adab orang sakit. Saat kita sakit pasti kita merasa sedih dan takut, apalagi kalau sakit tersebut bertambah parah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza maritu fahuwa yashfini." Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Assalamualaikum. Adab-adab orang yang sakit yaitu
Banyak kan anak lihat kan? Banyak kan? Wah, gue lembar kertas loh. 1,5 lembar kertas. 2,5 lembar kertas. Gue kemarin dulu sekarang. Aku masih sama aja. Belum kemarin aja. 2000. Dua apa sih? Dua lembar kertas. Berarti 4 kertas. Jadi ada pada orang sakit ada 3. Yang pertama yaitu segera bertobat, menyesali segala kesalahan dan tidak mengulangi lagi. 2. Minta maaf kepada orang-orang yang kita kenal jika kita merasa ada salah. 3. Berzikir dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Ingatkan tadi adab-adab orang sakit. Adab-adab orang sakit yaitu segera bertobat, menyesali segala kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, minta maaf kepada orang yang kita kenal jika kita merasa ada salah. Ketiga, berzikir dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Empat, mohon pahala dan baik sangka pada takdir Allah. Sebab semua penyakit itu berasal dari kelalaianmu atas takdir Allah. Yang kelima, berobat dengan pengobatan halal seperti ke dokter, minum obat dengan memohon kesembuhan kepada Allah saja dengan penuh tawakal bahwa Allah Maha menyembuhkan. Yang keenam, berwasiat kepada orang tua atau famili terdekat jika ada sesuatu yang penting. 7. Buatkan kesabaran dan jangan banyak mengeluh atau putus asa. Sebab mengeluh dan putus asa hukumnya haram dan termasuk perbuatan orang kafir. Bagaimana Allah memberikan satu hari yang khusus. Selanjutnya ada adab merawat orang sakit. Adab merawat orang sakit yaitu ibadah ada makhluk satu, bersabarlah merawat, menyediakan kebutuhan makan, minum, obat dan juga membantunya. Yang kedua, jagalah kebersihan, berbicara dengan pelan, tenang dan sabar. 3. Menggantikan pakaian mereka spray, sarung, bantal dan sebagainya dengan halus dan sopan. Jadi merawat orang sakit kita harus menggantikan pakaian mereka, spray, sarung, bantal dan lain-lainnya dengan halus dan sopan. 4. Ingatkan dengan sopan akan waktu-waktu sholat dan minum obat dan bantulah untuk melaksanakannya. Jadi kita harus mengingatkan orang yang sedang sakit dengan sopan waktu-waktu sholat, minum obat, dan kita harus bantu melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kelima, jagalah ketenangan ruangan dan suasana. Jangan ada yang menangis atau meributkan suasana. Jadi di tempat orang sakit jangan sampai ada yang menangis dan meributkan sesuatu. Yang keenam, banyak-banyaklah mendoakan agar Allah lekas menyembuhkan penyakitnya. Bacakan Al-Quran sebagai hiburan yang paling bermanfaat, bahkan sebagai obat.
Jadi orang yang sedang sakit harus kita banyak-banyakan doakan agar mereka sembuh. Dan bacakan Al-Quran agar menjadi hiburan. Ketujuh, jangan sampai orang yang sakit diganggu dengan suara-suara keras, ribut atau berita-berita yang menyedihkan, maupun pertanyaan yang mengganggu pikiran atau hatinya. Orang yang sakit itu jangan sampai mendengar suara-suara keras, ribut, bahkan berita yang menyedihkan. 8. Bersabarlah selalu dan ingatlah bahwa pahala sangat besar di sisi Allah bila kamu ikhlas kepada yang dalam merawat orang sakit. Kita harus bersabar dan ingatlah bahwa kita akan mendapat pahala yang besar jika kita merawat orang yang sedang sakit. 9. Bila sakit bertambah parah, maka tenanglah dan bacakan talqin la ilaha illallah dengan ulang-ulang di telinganya. Jangan diulang-ulang bila dia telah mengucapkan, kecuali bila diselingi ucapan lain. Syirik besar bisa mengeluarkan orang yang sedang kita rawat sakitnya bertambah parah, maka kita harus membacakan talqin la ilaha illallah jika ia meninggal dengan dunia ulang-ulang di telinganya. dan belum kopi. Nah, kalau Zohir itu nyata, kalau kopi terus sembunyi. Baiklah, mari kita cermati bersama-sama Syirik Zohir itu apa? adab merawat orang sakit. Syirik dalam Saya bentuk akan menulis ucapan dan perbuatan. Misalnya bersumpah selain dengan nama syirik kopi atau tersembunyi, itu syirik dalam hal keinginan dan niat seperti ini dipuji dan sum'ah ini didengar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesungguhnya mereka kota-kota sekarang ada syirik mereka para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Syirik kecil adalah Rasulullah menjawab, ria. Jadi syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tapi ia dapat mengulangi tauhid dan merupakan wasilah atau perangkat pada syirik besar.
Baiklah, itu adalah salah satu adab-adab merawat orang sakit. Yang pertama yaitu bersabarlah merawat, menyediakan kebutuhan makan, minum, dan obat juga, dan juga membantunya. Jadi kita harus bersabar untuk merawat orang sakit, menyediakan kebutuhan makan, minum, dan juga menyediakan obat untuk membantunya juga. Yang kedua, jagalah kebersihan, berbicara dengan pelan, tenang, dan sabar. Jadi kita harus menjaga kebersihan, bicara dengan pelan, tenang, dan juga sabar. Yang ketiga, menggantikan pakaian mereka dan lain-lain dengan halus dan sopan. Jadi kita harus menggantikan pakaian mereka dan lain-lain seperti spray, sarung bantal dengan halus dan sopan. Zaid, coba bacakan. Coba bacakan adab merawat orang sakit. Ada merawat orang sakit. Yang pertama, bersabarlah merawat, menyediakan kebutuhan makan, minum, dan obat juga membantunya. Dua, jagalah kebersihan, berbicara dengan pelan, tenang, dan sabar. Tiga, menggantikan pakaian mereka dan lain-lain dengan halus dan sopan. Terima kasih Zaid. Rangkuman. Kesimpulan dari pesan-pesan yang saya sampaikan tadi yaitu semua orang pasti pernah mengalami sakit. Yang kedua, orang yang sakit dan bersabar akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah dan diampuni kesalahannya. Tiga, orang sakit harus bertobat dan banyak berzikir, berdoa, bertawakal, dan tidak banyak mengeluh, serta berwasiat kepada orang tua atau pemilik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.